Horas, Sumatera Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera. Provinsi ini beribu kota di Kota Medan dengan luas wilayah 72.981,23 km. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia, setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Mayoritas penduduk Sumatera Utara adalah suku Batak. Sudah termasuk semua sub-sub suku Batak. Kemudian terdapat juga suku Jawa, Nias, Melayu, Tionghoa, Minang, Aceh, Banjar, India, dan lain-lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, mayoritas penduduk Sumatera Utara menganut agama Islam, yakni 63,36%. Kemudian Kristen 33,99%, di mana terdapat Protestan 26,36% dan Katolik 7,33%. Kemudian agama Buddha 2,43%, Konghucu 0,11%, Hindu 0,10%, dan Parmalim 0,01%. Sementara untuk sarana rumah ibadah terdapat 12.499 gereja Protestan, 10.738 masjid, 4.822 mushola, 2.488 gereja Katolik, 393 vihara, 99 kelenteng, dan 84 pura. Suku Batak Toba, Pakpak, dan Simalungun mempunyai alat musik yang disebut gondang, yang biasa dibunyikan ketika upacara adat dalam pernikahan, kematian, dan lain sebagainya. Dalam bidang seni rupa, yang menonjol adalah arsitektur rumah adat yang merupakan perpaduan dari hasil seni pahat dan seni ukir serta hasil seni kerajinan. Selain arsitektur, tenunan merupakan seni kerajinan yang menarik dari suku Batak. Contoh tenunan ini adalah kain ulos dan kain songket. Tingkat pendidikan sebagian besar tenaga kerja. Pekerjaan yang berpendidikan tidak tamat sekolah dasar atau SD atau sampai tamatan SD mencapai 48,96%. Lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP mencapai 23%. Sedangkan lulusan sekolah lanjut tingkat atas atau SLTA mencapai 28,8%. Sementara itu, lulusan perguruan tinggi hanya 3,95%. Wow, menarik bukan? Pendidikan yang berada di Sumatera Utara berdasarkan penjelasan mengenai tingkat pendidikan sebagian besar tenaga kerja yang berada di sana. Lalu kita akan lebih dalam membahas tentang apa itu discovery learning, ataukah sebagai sebuah penemuan? Ya, lebih tepatnya adalah sebuah proses mental di mana siswa dapat mengasimilasi suatu konsep atau prinsip. Lalu, bagaimana pelaksanaannya? Terdapat 5 langkah pelaksanaan discovery learning. Apa saja itu? Pertama, pemberian stimulus. Dalam memberikan stimulus untuk menarik respon siswa, guru dapat menyajikan suatu gambar. Kedua, penyelesaian masalah.
langkah di mana guru menyajikan suatu masalah kepada siswa. Misalnya, dengan memberikan suatu pertanyaan mengenai materi yang sedang dipelajari. Ketiga, mengumpulkan data. Proses pengumpulan data untuk melakukan identifikasi terhadap masalah yang disajikan oleh guru. Keempat, yaitu mengolah data. Pengolahan data untuk memecahkan masalah yang disajikan oleh guru. Kelima adalah memverifikasi. Dalam langkah ini, siswa melakukan pembuktian untuk mencari suatu kebenaran terhadap masalah yang sedang dipecahkan. Keenam, yaitu menyimpulkan. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan oleh siswa bersama dengan guru. Dengan mengaplikasikan metode discovery learning, secara berulang-ulang dapat meningkatkan kemampuan penemuan diri individu yang bersangkutan. Penggunaan discovery learning ingin merubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang teacher-oriented atau berorientasi pada guru menjadi berorientasi ke murid.